Kemudian kalau fasilitas yang ditawarkan untuk menunjang pembelajaran, apa aja nih Pak? Yang ini menjadi semacam satu kelebihan begitu ya. Selain belajar bahasa Indonesia juga mungkin bisa belajar materi-materi dasar tentang keislaman, sehingga harapannya guru akan memiliki kompetensi yang lebih holistik begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast IAIN Ponorogo. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial karena kita di episode kali ini akan membahas terkait dengan jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, di tengah-tengah kita kali ini telah hadir bersama kita salah satu dosen yang sangat luar biasa di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Miftahul Khoiri, Magister Agama. Selamat datang Pak Coy. Datang Mas. Ya, saya panggilnya Pak Coy aja ya, biar kelihatan akrab gitu ya. Selamat datang Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Ya Pak, untuk episode kali ini kita akan sedikit membincang tentang Tadris Bahasa Indonesia. Iya. Biar teman-teman yang ada di luar sana ini punya gambaran apa sih jurusan ini dan bagaimana metode-metode yang diajarkan di dalamnya gitu ya Pak. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Pak arti dari Tadris Bahasa Indonesia itu sendiri? Ya, Tadris Bahasa Indonesia merupakan jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di mana jurusan ini lulusannya akan menjadi guru bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Harapannya mudah-mudahan nanti ketika para mahasiswa belajar di jurusan ini akan bisa mempelajari berbagai mata kuliah utama maupun pilihan. Harapannya mudah-mudahan akan menjadi guru yang profesional begitu Mas ya. Iya, jadi teman-teman untuk Tadris Bahasa Indonesia ini nanti prospek kedepannya ini diharapkan bisa menjadi guru atau bisa menjadi tenaga pendidik di bidang bahasa Indonesia gitu ya Pak. Iya betul. Nah, untuk metode-metode yang dipelajari sendiri di Tadris Bahasa Indonesia ini apa saja sih Pak? Ya, alhamdulillah dosen-dosen di bahasa Indonesia ini juga dosen-dosen yang sangat berpengalaman ya. Sehingga mungkin di dalam strategi perkuliahan akan menggunakan banyak pendekatan pembelajaran, misalnya ada problem based learning, kemudian ada pembelajaran yang berbasis proyek begitu ya. Harapannya dengan berbagai strategi pembelajaran yang akan disampaikan kepada mahasiswa itu akan memberikan banyak pengalaman, tidak hanya mungkin di bangku perkuliahan ya, tetapi juga mungkin pengalaman-pengalaman di luar kampus yang itu juga akan cukup membekali mereka. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kita lihat kan ada banyak model pembelajaran ya, apalagi di era digitalisasi ini ada bahwa literasi itu menjadi salah satu kunci bagaimana orang bisa berkembang dengan pesat. Tadris Bahasa Inggris ini membekali para mahasiswa bagaimana menjadikan literasi sebagai ujung tombak di dalam mempelajari banyak keilmuan begitu ya, sehingga kita berharap kalau ini mampu dijiwai oleh mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat luar biasa. Sehingga ini menjadi salah satu keunggulan kita karena literasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan keilmuan, kira-kira begitu Mas. Ya, jadi tidak hanya murni kita belajar bahasa Indonesia saja, akan tetapi dari kampus IAIN juga menawarkan mata kuliah pendukung yang lain gitu ya Pak. Betul, sehingga bisa meningkatkan kemampuan daripada mahasiswa itu sendiri gitu. Ya, kalau pendaftarannya di jurusan Tadris Bahasa Indonesia ini sudah dibuka apa belum sih Pak? Ya begini,
Bahasa Indonesia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu sudah dibuka begitu ya. Kita punya target untuk mencapai 2 kelas begitu ya, sehingga harapannya mudah-mudahan dengan jumlah kelas yang seimbang rasio dengan dosen, harapannya mahasiswa akan terlayani dengan baik, sehingga kita berharap interaksi antara dosen dengan mahasiswa kira-kira interaktif begitu Mas ya, sehingga proses perkuliahan menjadi lebih intens gitu ya. Baik. Kalau pendaftarannya sendiri ini melalui jalur apa saja yang ditawarkan, Pak? Ya, begini, ada beberapa jalur ya, ada SPAN, kemudian ada UMPTKIN, kemudian ada jalur mandiri. Oleh karena itu kami berharap betul bagaimana di Tadris Bahasa Indonesia ini para mahasiswa sudah tidak ragu lagi ya untuk memilih jurusan ini, sehingga harapannya mudah-mudahan silahkan bergabung dengan kami Tadris Bahasa Indonesia di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Iya, jadi kita itu menyediakan 3 jalur ya Pak? Iya. Iya, jadi untuk teman-teman yang masih bingung ada 3 jalur nih. Yang pertama ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN ya Pak. Betul. Yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, silakan teman-teman bisa memilih untuk memasuki di jurusan Tadris Bahasa Indonesia ini. Ya. Nah, kemudian Pak, untuk jurusan Tadris Bahasa Indonesia ini membuka berapa kelas sih Pak? Ya, untuk tahun ini kita akan membuka 2 kelas begitu ya. Harapannya tadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal, mudah-mudahan dengan perbandingan jumlah dosen yang ada, kemudian rencana kelas yang kita diskusikan bersama-sama tim, itu adalah merupakan kelas yang bagus begitu ya, sehingga interaksi antara mahasiswa dengan dosen bisa berjalan lebih menarik dan interaktif, kira-kira begitu. Baik, kalau lulusannya sendiri nanti ketika lulus itu dapat gelar apa sih Pak? Ya, Tadris Bahasa Indonesia sebagaimana jurusan-jurusan yang lain di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, gelarnya SPD gitu ya, Sarjana Pendidikan. Tetapi kemudian di dalamnya ada kandungan-kandungan, muatan-muatan nilai-nilai agama Islam, yang ini menjadi semacam satu kelebihan begitu ya. Selain belajar bahasa Indonesia juga mungkin bisa belajar materi-materi dasar tentang keislaman, sehingga harapannya guru akan memiliki kompetensi yang lebih holistik begitu ya. Iya. Jadi ada semacam pembelajaran nilai-nilai keislaman di dalamnya gitu. Betul, ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian kalau fasilitas yang ditawarkan untuk menunjang pembelajaran apa aja nih Pak? Ya. Salah satu fasilitas yang kita sediakan diantaranya adalah laboratorium, micro teaching begitu ya, kemudian perpustakaan dan layanan-layanan akademik yang memungkinkan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri gitu ya. Utamanya kaitannya dengan laboratorium micro teaching itu untuk memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita canggih di dalam memilih strategi pembelajaran, kemudian mengaplikasikannya dalam kegiatan, sehingga bagaimana kombinasi antara strategi pembelajaran dan media teknologi pendidikan itu bisa dikolaborasikan di dalam kegiatan pembelajaran di Tadris Bahasa Indonesia. Iya. Jadi tidak hanya belajar teori saja di kelas, akan tapi kita juga memberikan penawaran berupa fasilitas micro teaching yang nantinya untuk praktikum anak-anak mahasiswa gitu ya Pak? Iya. Kemudian nih Pak, prospek kedepannya ketika nanti sudah lulus, mahasiswa-mahasiswa ini akan menjadi seperti apa sih Pak prospek ke depan di dunia kerja itu? Ya, jadi begini, selain ada profesi utama tadi sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tentu sebenarnya ada beberapa mata kuliah kewirausahaan, misalnya begini ya, kita lihat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak itu memberikan peluang bagi kita bagaimana para mahasiswa ini dibekali dengan entrepreneurship begitu ya, bagaimana bisa mengembangkan diri, bahasa Indonesia bisa dijadikan sebagai modal utama untuk mengembangkan profesi, misalnya menjadi guru privat dari satu tempat ke tempat yang lain kan gitu ya. Kenapa? Karena memang harapannya mahasiswa ini bisa memiliki kemampuan yang kuat di dalam memecahkan masalah, kira-kira seperti itu, sehingga bagaimana
terkait dengan kemampuan diri itu ya harus kita maksimalkan, kira-kira begitu. Jadi memang untuk profesinya ini peluang di dunia kerja ini banyak sekali ya Pak. Jadi jangan ragu untuk teman-teman untuk memilih pilihannya di Tadris Bahasa Indonesia gitu. Kemudian Pak, untuk keunggulannya sendiri di Tadris Bahasa Indonesia ini seperti apa? Ya, alhamdulillah di Tadris Bahasa Indonesia ini kita memiliki beberapa dosen yang memang punya background keilmuan di bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, karena kita berada di perguruan tinggi negeri keislaman gitu ya, PTKIN, tentu ini menjadi nilai lebih begitu ya, sehingga bagaimana hal ini bisa dimaksimalkan. Selain kita meningkatkan kompetensi keilmuan di bidang Tadris Bahasa Indonesia, tentu ada mata kuliah dasar keislaman yang ini menjadi satu hal yang harus kita dalami, sehingga bagaimana menjadi guru bahasa Indonesia lulusan dari IAIN Ponorogo itu selain memiliki kompetensi keilmuan Tadris Bahasa Indonesia, juga kira-kira kompetensi keagamannya bagus lah. Oke, baik. Nah, mungkin sedikit mengulang dari pertanyaan saya yang di awal tadi Pak. Kalau perbedaannya sendiri dari jurusan bahasa Indonesia yang ada di luar sana dengan Tadris Bahasa Indonesia yang ada di IAIN Ponorogo ini, seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi mungkin begini, kalau karena kita ini berada di kampus negeri agama Islam begitu ya, tentu kita bisa mengajar di madrasah pun juga bisa begitu ya, karena kita sudah punya bekal ilmu agama dan ilmu Tadris Bahasa Indonesia. Tentu ini tidak menjadi canggung bagi mahasiswa untuk bisa berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang notabene miliknya Kementerian Agama Islam begitu, walaupun sebenarnya juga ada peluang untuk mengajar di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Inilah salah satu kelebihannya, karena kita punya basis keilmuan yang double dalam pengertian ada materi Tadris Bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian dibekali dengan ilmu agama Islam. Harapannya ini menjadi salah satu kelebihan yang bisa meyakinkan mahasiswa, selain kita belajar Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah yang ada di dalam rumpun keilmuan bahasa Indonesia, juga bisa belajar ilmu agama Islam. Iya, jadi itu tadi kita tidak hanya mengajarkan materi-materi umum saja teman-teman, tapi juga ada basic-basic keilmuan Islam yang ditawarkan, sehingga kita memiliki pengetahuan yang double begitu ya Pak Jaya, tambahan sehingga teman-teman jangan ragu untuk memilih di Tadris Bahasa Indonesia sebagai pilihan utama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas di sesi kali ini Pak Coy. Sebelum nanti kita closing, kita ada jargon gitu ya Pak. Jargonnya itu ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Kita ucapkan sama-sama waktu kita closing nanti. Nah, teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya sesi kali ini, teman-teman yang masih bingung dan bimbang memilih tempat kuliah di mana, jangan khawatir, karena Tadris Bahasa Indonesia sudah hadir untuk teman-teman semuanya. Dan tentunya untuk para orang tua, jangan khawatir untuk menjatuhkan pilihannya di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya Theo Aditya, mewakili segenap Sivitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo.